Assalamualaikum. Hari ini dapur Tomat Cherry akan memasak tumis oyong telur pedas yang rasanya enak banget. Masaknya gampang, rasanya juara. Bahan-bahannya 3 lonjor oyong yang sudah tak kupas, tak potong-potong dan tak cuci bersih, 2 butir telur yang sudah tak pecahkan, 250 ml air. Bumbu-bumbu yang akan dihaluskan: 3 siung bawang putih, 5 butir bawang merah, 1 buah tomat, 5 biji cabai rawit, 5 biji cabai merah keriting, 1 batang daun bawang yang sudah dipotong-potong, garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya. Pertama kita haluskan dulu bumbu-bumbunya. Kita masukkan bawang putih, bawang merah, tomat, cabai merah, cabai rawit. Tambahkan air secukupnya dan ini kita blender. Ini bumbunya sudah halus, kita tumis bumbunya. Sekarang kita tumis bumbunya. Ini minyaknya sudah panas. Kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Kita tumis bumbunya sampai matang dan tanek. Kalau bumbunya sudah matang dan tanek, kita masukkan airnya. Kita aduk-aduk, kita masak airnya sampai mendidih. Ini airnya sudah mendidih, kita masukkan telurnya. Sebelum telurnya dimasukkan, kita kocok dulu telurnya. Kita kocok lepas, lalu kita masukkan telurnya. Ini kita diamkan dulu sesaat telurnya sampai matang. Kita aduk-aduk. Ini ngaduk-ngaduknya kita pelan-pelan aja supaya telurnya nggak terlalu kecil-kecil. Kemudian kita masukkan oyongnya. Kita aduk-aduk sebentar. Lalu kita masukkan garam, gula, dan kaldu bubuk. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak sampai semuanya matang, bumbu-bumbunya meresap. Terakhir kita masukkan daun bawang. Kita masak daun bawangnya sampai layu. Jangan lupa untuk dicicip-cicip biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, kita matikan kompornya. Tumis oyong telur pedas sudah matang, siap disajikan. Nah, ini dia tumis oyong telur pedas sudah matang. Ini rasanya benar-benar enak banget. Sedap, gurih, pedas, pokoknya benar-benar mantul pol. Ini cocok banget untuk menu sehari-hari. Masaknya gampang, rasanya enak pol, dan monggo resepnya untuk dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur Tomat Cherry akan memasak acar timun wortel bumbu kuning yang rasanya enak banget, seger, bikin nagih. Bahan-bahannya ini semuanya sudah tak cuci bersih dan tak potong-potong memanjang seperti korek api. 4 buah timun ukuran kecil-kecil, 2 batang wortel, 1 genggam cabai rawit campur, 1 genggam bawang merah yang sudah dikupas ukuran kecil-kecil. Bumbu yang akan dihaluskan: 3 siung bawang putih, 5 butir bawang merah, 2 ruas kunyit, 1 ruas jahe, 3 butir kemiri, setengah sendok teh merica bubuk, secukupnya penyedap, 3 sendok makan cuka makan, 1 sendok teh garam, 3 sendok makan gula pasir. Pertama kita campur dulu semua bahan jadi satu. Kita masukkan wortel ke dalam wadah yang besar, timun, cabai rawit utuh, bawang merah, garam, gula pasir. Kemudian kita masukkan 3 sendok makan cuka makan. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, ini kita diamkan beberapa menit sampai berair. Ini tujuannya supaya
acarnya itu crunchy. Selanjutnya kita haluskan bumbunya. Kita masukkan bawang putih, bawang merah, kemiri, kunyit, jahe. Tambahkan air secukupnya dan ini kita blender. Ini bumbunya sudah halus, kita tumis bumbunya. Sekarang kita tumis bumbunya. Ini minyaknya sudah panas. Kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Lalu kita masukkan lada bubuk dan penyedap. Kita tumis bumbunya sampai matang dan tanak. Kalau bumbunya sudah matang dan tanak, kita masukkan semua bahan yang sudah dicampur di awal tadi. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak sampai airnya menyusut, bumbu-bumbunya meresap. Ini masaknya nggak usah ditambahin air lagi karena semua bahan sudah mengeluarkan air. Ini kuahnya sudah menyusut. Jangan lupa untuk dicicip-cicip biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, kita matikan kompornya. Acar timun wortel bumbu kuning sudah matang, siap disajikan. Nah, ini dia acar timun wortel bumbu kuning sudah matang. Ini rasanya bener-bener enak banget, seger, asem, manis. Acarnya ini krenyes-krenyes, pokoknya bener-bener mantul pol. Ini cocok banget untuk menu sehari-hari, masaknya gampang. Dan monggo resepnya untuk dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum. Hari ini Dapur Tomat Cherry akan memasak tumis jagung muda yang rasanya enak banget, sedap, bikin nagih. Bahan-bahannya ini semuanya sudah tak cuci bersih. 12 lonjor jagung muda yang sudah tak iris serong, 10 lonjor buncis yang sudah tak potong memanjang, 100 gram udang yang sudah tak buang kepalanya, 200 ml air. Untuk bumbunya ini semuanya sudah tak iris-iris. 3 siung bawang putih, 5 butir bawang merah, 6 biji cabai hijau, 1 biji cabai merah, 5 biji cabai rawit, 1 batang daun bawang, 1 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan saus tiram, setengah sendok temperica bubuk, garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya. Pertama kita tumis bumbunya. Ini minyaknya sudah panas. Kita masukkan bawang putih dan bawang merahnya dulu. Kita tumis bawang putih dan bawang merahnya sampai harum. Kalau bawang putih dan bawang merahnya sudah harum, kita masukkan udang, jagung muda. Kita tumis udangnya sampai berubah warna. Kalau udangnya sudah berubah warna, kita masukkan airnya. Kita aduk-aduk, kita masak sampai jagung muda dan udangnya matang. Lalu kita masukkan merica bubuk, garam, gula, dan kaldu bubuk. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian kita masukkan kecap manis, saus tiram. Kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Lalu kita masukkan cabai hijau, cabai merah, cabai rawit, daun bawang. Kita tumis sampai semuanya layu. Kemudian kita masukkan buncis. Kita aduk-aduk, kita masak sampai semuanya matang. Bumbu-bumbunya meresap. Untuk masak buncisnya jangan lama-lama supaya buncisnya masih krenyes. Jangan lupa untuk dicicip-cicip biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, kita matikan kompornya. Tumis jagung muda sudah matang, siap disajikan. Nah, ini dia tumis jagung muda sudah matang. Ini rasanya benar-benar enak banget, sedap, gurih,
ada pedesnya sedikit, jadi bener-bener enak pol. Ini cocok banget untuk menu sehari-hari, masaknya gampang, rasanya enak banget, dan monggo resepnya untuk dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur Tomat Cherry akan memasak bubur kangkung tempe yang rasanya enak banget, bikin nagih boros nasi. Bahan-bahannya: 1 ikat kangkung yang sudah tak petik-petik, tak rendam air garam selama 5 menit dan tak cuci bersih. Setengah papan tempe yang sudah tak potong-potong kecil-kecil. 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml, 500 ml air. Bumbu-bumbu yang akan dihaluskan: 3 siung bawang putih, 5 butir bawang merah, 2 butir kemiri, 1 ruas kencur, 3 biji cabai rawit, 4 biji cabai merah keriting, 1 ruas lengkuas. Ini lengkuasnya cukup digeprek aja. 1 sendok teh ketumbar bubuk, garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya. Pertama kita haluskan dulu bumbu-bumbunya. Kita masukkan bawang putih, bawang merah, kemiri, kencur, cabai merah, cabai rawit. Tambahkan air secukupnya dan ini kita blender. Ini bumbunya sudah halus, kita tumis bumbunya. Sekarang kita tumis bumbunya. Ini minyaknya sudah panas, kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Lalu kita masukkan lengkuas yang sudah digeprek. Kita tumis bumbunya sampai matang dan tanek. Kalau bumbunya sudah matang dan tanek, kita masukkan ketumbar bubuk. Kita aduk-aduk, kita tumis lagi sebentar. Kemudian kita masukkan tempe. Kita tumis tempenya sebentar supaya tempenya nggak langu. Lalu kita masukkan airnya. Kita masak sampai airnya mendidih, tempenya matang. Ini airnya sudah mendidih, tempenya juga sudah matang. Kita masukkan santan instannya. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian kita masukkan garam, gula, dan kaldu bubuk. Kita aduk-aduk lagi. Lalu kita masukkan kangkung. Kita aduk-aduk, kita masak sampai kangkungnya matang, tapi masak kangkungnya jangan lama-lama supaya nggak lembek. Jangan lupa untuk dicicip-cicip biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, kita matikan kompornya. Bubur kangkung tempe sudah matang, siap disajikan. Nah, ini dia bubur kangkung tempe sudah matang. Ini rasanya benar-benar enak banget, sedap, gurih, seger, pokoknya benar-benar mantul pol. Walaupun kangkung sama tempe kalau dimasak seperti ini enaknya luar biasa, bikin nambah nasi bolak-balik saking enaknya. Masaknya gampang, rasanya enak pol, dan monggo resepnya untuk dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur Tomat Cherry akan memasak lodeh nangka muda yang rasanya enak banget, sedap, gurih, pedas, pokoknya mantul pol. Bahan-bahannya: 2 kg nangka muda yang sudah tak potong-potong dan tak cuci bersih, 1,5 liter santan encer, 1 liter santan kental. Bumbu-bumbu yang akan dihaluskan: 7 siung bawang putih, 10 butir bawang merah, 4 butir kemiri, 2 ruas jahe, 2 ruas kunyit, 2 ruas kencur, 10 biji cabai rawit, 100 gram cabai merah keriting yang sudah direbus,
setengah sendok teh jinten, 1 sendok teh merica, 2 sendok teh ketumbar. Bumbu tambahannya 3 batang serai yang sudah digeprek, 2 ruas lengkuas yang sudah digeprek, 2 lembar daun jeruk, 5 lembar daun salam, garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya. Pertama kita rebus dulu nangka mudanya. Ini saya sudah mendidihkan air secukupnya. Lalu kita masukkan nangka mudanya. Kemudian masukkan 2 sendok teh garam. Tambahkan sedikit minyak goreng. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita rebus nangka mudanya sampai matang, tapi nggak usah terlalu empuk-empuk karena mau dimasak lagi. Ini nangka mudanya sudah matang, kita angkat, tiriskan. Selanjutnya kita haluskan bumbunya. Kita masukkan ketumbar, jinten, merica. Ini bumbu keringnya kita haluskan dulu supaya halus. Ini bumbu keringnya sudah halus, kita sisihkan dulu. Kemudian kita blender bumbu basahnya. Kita masukkan bawang putih, bawang merah, kemiri, kunyit, jahe, kencur, cabai rawit, cabai merah. Lalu kita masukkan bumbu kering yang sudah di blender tadi. Tambahkan air secukupnya dan ini kita blender. Ini bumbunya sudah halus, kita tumis bumbunya. Sekarang kita tumis bumbunya. Ini minyaknya sudah panas. Kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Kemudian kita masukkan serai, lengkuas, daun salam, daun jeruk. Kita tumis bumbunya sampai matang dan tanek. Kalau bumbunya sudah matang dan tanek, kita masukkan santan encernya. Lalu kita masukkan nangka muda yang sudah direbus tadi. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak sampai santan encernya mendidih. Ini santan encernya sudah mendidih. Kita masukkan garam, gula, dan kaldu bubuk. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Lalu kita masukkan santan kentalnya. Kita aduk-aduk. Kita masak sampai santannya ini mendidih lagi sampai tanek supaya nggak cepet basi. Dan ini sering kita aduk-aduk sampai santannya mendidih supaya santannya nggak pecah. Ini santannya sudah mendidih lagi, sudah gemulak-gemulak. Jangan lupa untuk dicicip-cicip biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, kita matikan kompornya. Lodeh nangka muda sudah matang, siap disajikan. Nah ini dia, lodeh nangka muda sudah matang. Ini rasanya benar-benar enak banget, sedap, gurih, pedas, pokoknya benar-benar mantul pol. Ini disajikan dengan nasi putih atau lontong, itu benar-benar enak. Ada pedesnya, ada gurihnya, pokoknya benar-benar mantul pol. Dan monggo resepnya untuk dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum.